Ketemu kembali para sahabat peziarah yang budiman. Saya berdoa Anda selalu diberkati oleh Tuhan. Pada bagian ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat kenapa banyak orang Katolik ragu-ragu, ragu-ragu mengaku dosa. Para sahabat peziarah yang budiman, sekali lagi pengakuan dosa itu adalah sangat-sangat pribadi. Dan itu ketika kita melakukan pengakuan dosa, justru kita menunjukkan bahwa kita orang yang lemah di hadapan Tuhan. Masalahnya, kan tidak ada orang yang mau menunjukkan atau apalagi mempromosikan, apalagi mengumumkan kelemahannya. Jadi gengsi dong, nggak mau kalau dia kelihatan lemah di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan manusia. Jadi ini yang pertama, keraguan-raguan bahwa seseorang malu, takut berhadapan dengan Tuhan dan memberitahu dosanya dan kesalahannya. Keraguan-raguan. Para sahabat peziarah, pada saat seperti itu apa yang harus kita lakukan? Saya mengatakan jangan ragu atas pengakuan dosa. Kenapa? Kalau Anda ragu atas pengakuan dosa, sama artinya Anda ragu bahwa Allah Maha Pengampun dan Dia mengampuni Anda. Saya tanya pada saudara sekarang atau pada sahabat peziarah saya, percaya enggak? Yakin enggak? Kalau Allah itu Maha Pengampun, Dia mengampuni siapapun tanpa syarat. Percaya enggak? Pasti kita percaya. Amin gitu. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus malu berhadapan dengan Tuhan yang jelas-jelas Tuhan sangat rindu. Tuhan sangat lama menunggu Anda datang ke pangkuannya untuk merasakan apa? Merasakan kemurahan hati. Nah ini yang harus kita bangun dulu. Pertama, dalam hati kita itulah yang disebut dengan sebenarnya iman gitu. Cuman iman ini kan kadang-kadang kita terlalu sulit menjelaskan. Iman itu keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Itu juga iman. Kalau kita yakin Tuhan itu Maha Pengampun, kita percaya bahwa Tuhan mampu mengampuni kita tanpa syarat. Itu yang pertama. Lalu keraguan-raguan berikutnya, sebagian dari orang-orang Katolik yang enggan mengaku dosa. Apa? Yaitu takut kalau pastornya, takut kalau pastor atau imam yang mendengarkan pengakuannya bercerita lagi kepada orang lain tentang dosa yang baru saja dia lakukan. Coba bayangkan itu, dia ragu pada imamnya. Ya kalau ragu pada imamnya jelas pasti Anda tidak nyaman. Saya tegaskan di sini dan saya mau mengatakan di sini. Saya juga sebagai seorang imam. Seandainya saya mendengarkan pengakuan dari seorang peniten, apapun resikonya saya tidak akan pernah bisa buka mulut untuk memberitahu apa pengakuan, isi pengakuan itu. Itu sumpah jabatan saya, itu sumpah imamat saya. Saya menjaga kerahasiaan itu. Karena itu bukan untuk dikonsumsi demi kepentingan-kepentingan apapun, termasuk kepentingan hukum. Tidak bisa diambil kesaksian saya sebagai seorang imam untuk mendengarkan waktu mendengarkan pengakuan itu. Nggak boleh. Dan saya tidak mau. Lebih bagus saya mati daripada saya membuka itu. Itu luar biasa kan kita umat Katolik. Kita punya imam yang sederhana tetapi komitmen mendengarkan dan melakukan janjinya. Maka yang kedua jangan ragu untuk mengaku dosa kepada imam. Kepada imam yang mana? Siapapun. Karena selama dia jadi imam, selama dia sudah ditabiskan, dia memiliki komitmen untuk imamat. Itu. Oke, lebih jelas itu ya. Oke, keraguan-keraguan yang ketiga adalah memilih-milih imam yang menurut dia, oh kalau imam ini nanti pengampunannya lebih bagus, atau kalau imam ini nanti lebih singkat dan lain sebagainya. Yang lucu lagi, ada orang yang mau mengaku dosa, pilih-pilih pastor, maaf saja, yang sudah agak-agak rusak, agak kurang bagus pendengarannya. Pikir dia supaya pastor itu tidak bisa mendengar dosa ya. Yang penting ya atas nama aja lah dia sudah mengaku dosa gitu. Ini juga pemahaman yang keliru. Itu kayak seolah-olah mempermainkan Tuhan gitu, mempermainkan sakramen. Ini keliru. Maka saya sampaikan kepada para sahabat peziarah,
dan umat Katolik seluruhnya. Jangan pilih-pilih imam, siapapun imamnya, imam tua, imam medior, imam muda sekalipun. Bahkan saya, imam yang baru ditabiskan pun saya mengaku dosa. Karena itu sangat penting pemahaman kita tentang imam. Jangan memilih-milih imam. Oke, itu keraguan-raguan yang ketiga. Yang berikutnya adalah yang bikin ragu itu adalah dosanya itu sendiri. Ragu diberitahu nggak ya? Karena dalam pengalaman kita temukan yang dosa-dosa ringan seringkali mudah kita ceritakan. Benar nggak? Oke, ngakulah yang sudah pernah merasakan itu, melakukan itu. Tetapi yang namanya dosa berat, dosa-dosa yang agak berat, itu seringkali disembunyikan, tidak diakui. Nah, para sahabat peziarah, saya menganjurkan Anda, justru dosa-dosa yang berat itu pun harus diakukan. Dan yang kategori ada kaitan dengan orang lain pun harus diakukan. Tetapi saya beritahu Anda, tidak semua nanti dosa berat itu bisa diampuni pada saat itu. Ya, tidak semua. Ada saat-saat tertentu di mana dosa yang harus diampuni atau diberi penitensi khusus oleh seorang uskup. Nah, itu nanti tanggung jawab imam yang menerima pengakuan Anda. Ya, ada tanggung jawab dia untuk mengarahkan Anda menuju ke sana atau bagaimana mendapatkan pengampunan karena dosa yang khusus atau dosa yang berat itu yang harus diberikan penitensi khusus oleh seorang bapak uskup. Ya, tapi yang pada umumnya apapun dosanya, dulu saya mengatakan apapun dosanya, ya, terbukalah di hadapan Allah, jujurlah di hadapan Allah dan akuilah melalui imam yang ada di hadapan Anda. Ingat, saya katakan sekali lagi, imam yang ada itu adalah personifikasi Allah yang maha murah, yang maha rahim, dan yang maha pengampun. Saya berharap para sahabat peziarah dan umat Katolik yang mendengarkan saya saat ini semakin semangat dan membutuhkan rindu untuk menerima sakramen pengampunan dosa. In cruce salus, di dalam salib ada keselamatan. Sampai ketemu.